Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, masih dalam KD Hakikat Fisika dan Prosedur Ilmiah. Jadi pada hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana suatu percobaan atau suatu ilmu bisa ditemukan. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah Ananda semua mampu melaksanakan suatu eksperimen sederhana dan membuat laporan hasil percobaannya. Sebelum kita masuk ke rancangan eksperimennya, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang prosedur ilmiah atau metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu adalah suatu proses sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk menjawab suatu pertanyaan dan untuk melakukan penelitian. Jadi, kapan suatu kegiatan bisa kita katakan sebagai suatu kegiatan ilmiah? Apabila di dalam kegiatan tersebut ada proses sistematis yang terurut, atau adanya suatu proses, adanya langkah-langkah yang diikuti oleh langkah lainnya. Nah, baru suatu kegiatan bisa kita katakan sebagai suatu kegiatan ilmiah, dengan syarat kegiatan tersebut bertujuan untuk menjawab suatu pertanyaan dan untuk melakukan suatu penelitian. Nah, bagaimana suatu kegiatan bisa kita katakan sebagai suatu kegiatan ilmiah, atau bagaimana suatu kegiatan bisa kita kriteriakan atau kita anggap sebagai suatu metode ilmiah? Yang pertama, itu harus berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Nah, fakta di sini maksudnya adalah kejadian yang sebenarnya tanpa ada rekayasa. Yang kedua, harus bersifat objektif. Di sini objektif maksudnya adalah sesuatu kegiatan atau suatu hasil harus sesuai dengan apa adanya, apa yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi dari si peneliti. Nah, maksud dari berdasarkan fakta dan bersifat objektif ini adalah analisis atau pengambilan kesimpulan harus dilakukan berdasarkan pada fakta yang terjadi, bukan dari pendapat si penelitinya. Kemudian yang kedua yaitu bebas dari prasangka. Artinya peneliti boleh memiliki dugaan atau perkiraan, namun dugaan ini harus dibuktikan dengan suatu penelitian yang dijalankan secara objektif, meskipun diperkirakan hasil tidak sesuai dengan hipotesis. Nah, apalagi yang dimaksud dengan hipotesis ini? Hipotesis adalah dugaan sementara. Nah, jadi di sini kita punya dua istilah, yaitu prediksi atau dugaan dengan hipotesis. Nah, apa bedanya? Kalau prediksi ini murni dari pendapat si peneliti. Sedangkan hipotesis ini adalah dugaan, namun dugaan ini adalah sesuatu yang harus bisa diuji. Apabila suatu perkiraan tidak bisa diuji kebenarannya, maka itu masih kita anggap sebagai prediksi atau dugaan. Namun, di dalam metode ilmiah, kita harus mempunyai hipotesis, di mana hipotesis ini harus berdasarkan kepada sesuatu yang bisa kita uji. Apabila kita sudah mengetahui atau sudah punya ilmu awal tentang suatu masalah, maka hipotesis ini harus didasarkan kepada sesuatu kemungkinan yang mungkin terjadi atau yang paling masuk akal berhubungan dengan masalah yang kita ajukan. Yang ketiga itu menggunakan prinsip analisis. Nah, analisis di sini maksudnya adalah suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi penarikan kesimpulan berdasar metode ilmiah harus menggunakan prinsip-prinsip analisis. Jadi data yang kita dapatkan harus kita analisa dan kita rincikan terlebih dahulu untuk mendapatkan kejelasan urutan berpikir
dan mendapatkan suatu penjelasan atas suatu fenomena. Nah, jadi komponen-komponen permasalahan dan hubungan diantaranya harus diketahui dengan jelas. Nah, ini yang kita maksud dengan menganalisis, serta dapat dijelaskan secara runut atau secara urut. Kemudian yang keempat, menggunakan ukuran objektif. Jadi sama ya, objektif ini maksudnya harus berdasarkan sesuatu yang terjadi, bukan berdasarkan subjektif. Nah, subjektif di sini berdasarkan pendapat. Jadi kriteria metode ilmiah itu harus menggunakan ukuran yang harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi hal ini ditujukan agar semua orang bisa memahami hasil eksperimen atau hasil percobaan dengan mudah. Dan jadi apabila orang berbeda melakukan percobaan, maka akan dihasilkan hasil yang sama. Nah, ini maksudnya objektif, bukan subjektif. Subjektif ini pendapat pribadi. Kemudian yang kelima, menggunakan teknik kuantitatif ditambahkan dengan kualitatif. Nah, kuantitatif ini adalah sesuatu yang bisa kita nyatakan dengan angka, sedangkan kualitatif ini adalah sesuatu yang tidak kita nyatakan dengan angka atau hanya dengan penggambaran saja. Teknik kuantitatif dengan ukuran objektif akan memberikan hasil yang dapat dimengerti secara universal dan minim subjektivitas. Namun dapat juga digunakan teknik kualitatif apabila hasil yang didapatkan sulit dideskripsikan dengan suatu ketentuan kuantitatif atau angka. Nah, contohnya di sini pertumbuhan tanaman dinyatakan secara kuantitatif, misalnya 10 cm. Di sini pertumbuhan tanamannya kita nyatakan dengan angka 10 dan satuannya cm. Artinya di sini kita menggunakan tekniknya kuantitatif. Nah, perkembangannya tentu kita jelaskan dengan deskripsi atau menggunakan kata-kata, misalnya tumbuh bunga dalam 5 hari. Nah, di sini tidak ada angkanya. Kemudian, karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Kritis artinya tidak mudah menyimpulkan atau percaya akan suatu hal. Jadi, metode ilmiah berarti peneliti dengan rinci melakukan observasi atau pengamatan. Nah, jadi di sini pengamatannya langsung ya, berdasarkan hasil pengamatan dari si peneliti. Seorang peneliti tidak bisa hanya menerima pengamatan dari orang lain. Artinya dia tidak kritis. Kenapa tidak kritis? Karena dia hanya menerima hasil pengamatan dari orang lain. Kemudian bersifat logis. Logis di sini maksudnya adalah masuk akal, bisa dijelaskan dengan logika, bukan berdasarkan firasat atau hal lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau akal sehat. Yang ketiga, bersifat objektif. Nah, objektif seperti yang sudah dijelaskan tadi, objektif itu hasilnya berdasarkan sesuatu yang benar-benar terjadi dan bukan merupakan hasil dari rekayasa. Yang kelima, bersifat empiris. Nah, empiris juga bisa kita nyatakan dengan suatu kejadian yang nyata yang benar-benar terjadi, bukan suatu karangan. Kemudian yang kelima, bersifat konseptual, artinya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep suatu fenomena. Jadi semua fenomena yang kita amati harus ada konsepnya atau teorinya. Penelitian bukan hanya terbatas pada fakta, tetapi juga penjelasan. Nah, jadi di sini maksudnya adalah misalnya begini. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, itu faktanya. Nah, kenapa fakta ini bisa terjadi? Tentunya harus ada penjelasan konsepnya. Konsepnya apa? Karena bumi berputar dari timur ke barat. Nah, ini maksudnya. Kemudian kita lanjut, langkah-langkah dari suatu metode ilmiah. Yang pertama, itu harus adanya suatu observasi atau pengamatan. Nah, jadi ilmu pengetahuan yang kita pelajari atau kita terima pada saat ini
pada awalnya diawali dengan adanya suatu pengamatan oleh ilmuwan. Jadi peneliti mengamati keadaan awal dari suatu objek penelitian. Nah, contohnya Isaac Newton menemukan konsep gravitasi setelah mengamati sebuah apel yang jatuh dari pohon. Nah, itu pengamatan. Setelah dilakukan pengamatan, tentu timbul pertanyaan. Nah, pertanyaan ini disebut dengan merumuskan masalah. Nah, rumusan masalah di sini harus berupa pertanyaan. Misalnya, kenapa apel jatuh menuju bumi? Atau kenapa apel bisa jatuh dari pohonnya? Setelah mengamati, yang diamati oleh Isaac Newton ternyata tidak hanya apel, tapi semua benda-benda yang berada di permukaan bumi selalu jatuh menuju pusat bumi atau jatuh menuju tanah. Nah, artinya di sana ada suatu keseragaman bahwa semua benda yang berada di permukaan bumi selalu jatuh mengarah ke pusat bumi. Nah, kita rumuskan masalahnya. Kenapa suatu hal bisa terjadi? Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa kita ambil suatu rumusan masalah. Kenapa semua benda jatuh menuju pusat bumi? Nah, itu adalah langkah yang kedua. Artinya, kita harus menemukan permasalahan yang akan kita angkat dalam suatu penelitian. Setelah kita merumuskan masalahnya, kita tahu apa yang harus kita jawab. Tentunya kita harus mengumpulkan informasi. Nah, informasi di sini bisa dari buku sumber atau penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh ilmuwan. Nah, jadi untuk mengumpulkan informasi di sini, kita sebagai peneliti yang sudah memiliki banyak pengetahuan, tentu kita bisa mengumpulkan berbagai macam informasi. Nah, informasi di sini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan awal. Nah, jadi kita melakukan suatu penelitian, kita harus punya modal. Modalnya itu adalah pengetahuan awal. Nah, informasi dapat berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang kita teliti. Berbeda dengan Isaac Newton mungkin tidak mengumpulkan informasi karena belum ada ilmuwan yang melakukan penelitian sejenis. Nah, jadi itu bedanya. Yang keempat, kita harus mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, apa gunanya dugaan sementara ini? Dugaan sementara ini berguna karena belum adanya hasil objektif dari eksperimen. Nah, jadi tujuan kita mengajukan hipotesis adalah agar dugaan kita ini bisa dibuktikan secara nyata dari hasil percobaan. Oleh karena itu, hipotesis tidak bisa dijadikan kesimpulan. Nah, kapan hipotesis itu bisa kita jadikan suatu kesimpulan? Ketika hipotesis kita sesuai dengan eksperimen, sesuai dengan hasil percobaan yang kita lakukan. Nah, jadi di sini hipotesis atau dugaan sementara itu harus berdasarkan kepada informasi yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, jadi di sini hipotesis tidak semata-mata hanya dugaan atau prediksi, namun harus didasari dengan informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Karena kenapa? Hipotesis di sini harus sesuatu yang bisa diuji kebenarannya. Jika suatu hipotesis atau prediksi tidak bisa diuji, maka belum bisa kita nyatakan sebagai hipotesis. Nah, kemudian yang kelima, kita harus melakukan percobaan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang ingin kita temukan jawabannya. Nah, jadi percobaan dilakukan dengan penciptaan ulang permasalahan. Apa maksudnya penciptaan ulang permasalahan? Kita ciptakan suatu keadaan yang mirip dengan masalah yang kita temui. Nah, misalnya, Isaac Newton menemukan bahwa apel jatuh ke bawah. Dia menggunakan benda lain, kemudian dia melepaskannya, ternyata bendanya juga jatuh. Artinya, semua benda yang ada di permukaan bumi ternyata
jatuh menuju pusat bumi. Nah, ini maksudnya adalah eksperimen. Dengan kata lain, peneliti meniru proses terjadinya permasalahan yang akan diteliti. Nah, dalam melakukan suatu eksperimen atau percobaan, kita memiliki yang namanya variabel. Nah, variabel di sini ada 4. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas di sini adalah suatu keadaan yang mempengaruhi terciptanya keadaan lain. Nah, misalnya seperti ini. Seorang anak mengamati neneknya yang sedang memanggang kue. Nah, dia bertanya, apa saja hal yang mempengaruhi proses mengembangnya kue? Atau begini, kita mengajukan masalahnya lebih spesifik. Apakah gula berpengaruh terhadap kembangnya kue atau terhadap volume kue? Nah, jadi di sini gula atau jumlah gula itu adalah variabel atau keadaan yang mempengaruhi. Artinya gula di sini adalah variabel bebas. Atau misalnya pengaruh jumlah baterai terhadap kecelangan atau terangnya lampu. Nah, di sini jika kita menggunakan satu baterai, dia kurang terang. Jika kita menggunakan 2 baterai, dia lebih terang. Nah, artinya di sini baterai itu adalah suatu variabel atau keadaan yang mempengaruhi. Berarti baterai di sini adalah variabel bebas, sedangkan nyala itu adalah variabel terikat. Kenapa nyala lampunya kita masukkan ke variabel terikat? Karena nyala lampu di sini dipengaruhi oleh jumlah baterai yang kita gunakan. Jadi baterai adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan nyala lampu adalah variabel terikat atau suatu keadaan yang dipengaruhi atau suatu keadaan yang tercipta akibat perubahan perilaku pada variabel bebas. Nah, yang ketiga ada namanya variabel kontrol. Nah, variabel kontrol di sini adalah variabel atau suatu keadaan yang kita buat sama atau konstan. Nah, misalnya pada saat kita menguji pengaruh jumlah baterai terhadap keterangan nyala lampu, maka di sini kita bisa ambil variabel kontrolnya adalah kita menggunakan kabel atau kawat yang sama. Untuk percobaan satu baterai kita menggunakan kawat yang sama atau kabel yang sama. Nah, ini di sini artinya suatu keadaan yang kita buat sama. Nah, yang keempat itu variabel pengganggu atau yang tidak diharapkan. Nah, misalnya begini, kita tidak mengharapkan bahwa kabelnya akan menjadi panas pada saat kita menggunakan baterai. Nah, jadi panasnya kabel tentu akan menyebabkan hambatan di dalam kabel semakin meningkat yang menyebabkan akhirnya nyala lampunya kurang terang. Nah, jadi di sini meningkatnya suhu kabel itu adalah variabel pengganggu atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Kemudian kita lanjut yang keenam, kita harus melakukan analisis data. Nah, analisis data di sini maksudnya adalah kita harus mengkaji, menelaah hasil dari percobaan atau hasil dari eksperimen yang kita dapat. Nah, tujuannya di sini adalah untuk membuktikan rumusan hipotesis yang telah kita buat. Apakah hipotesis sudah mampu menjelaskan fenomena yang terjadi atau tidak? Jika terdapat hubungan yang jelas antara hasil eksperimen dengan hipotesis, maka hasil analisis dapat kita jadikan sebagai dasar kesimpulan. Nah, namun apabila hipotesis atau dugaan sementara kita tidak sesuai dengan hasil analisis, maka kita harus melakukan pengulangan langkah-langkah sebelumnya. Dan jadi pengulangan ini bisa kita lakukan dari tahapan perumusan hipotesis, yaitu tahapan yang keempat, atau dari tahapan eksperimen. Nah, data yang kita dapatkan dari hasil percobaan itu bisa berupa data kualitatif atau dalam bentuk gambaran, kemudian bisa dalam bentuk data kuantitatif atau data yang dinyatakan dengan angka. Nah, yang terakhir, setelah kita melakukan analisis data, kita harus mencapai suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus mengacu pada hasil eksperimen yang kita kerjakan.
bukan dari hasil hipotesis, karena hipotesis yang kita ajukan itu belum tentu benar. Nah, jadi setelah data yang kita dapatkan dianalisis dan hasil analisis data sesuai dengan hipotesis, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Nah, untuk minggu ini itu ada tugas membuat laporan penelitian sederhana. Nah, jadi di sini untuk observasi atau untuk pengamatannya ibu langsung memberi masalah. Nah, masalahnya seperti ini. Tentu Ananda pernah mendengar tentang laut mati. Nah, jika belum, silakan dicari dulu tentang laut mati, apa yang menjadi ciri khas dari laut mati. Dan apa yang membedakan antara laut mati dengan laut yang ada di bumi yang lainnya. Jadi setelah Anda tahu apa itu laut mati, Anda akan paham apa tujuan dari percobaan kita. Nah, petunjuknya yang pertama Anda harus menyiapkan dulu alat dan bahan. Nah, jadi di sini sebelum memulai percobaan, siapkan dulu gelas. Gelasnya usahakan yang besar ya. Kemudian penggaris, telur, dan sendok teh. Nah, gelasnya ini usahakan gelas yang bisa dimasukkan telur ke dalamnya. Jadi telur di sini telur bulat yang belum direbus. Kemudian bahan, kita butuh air, kita butuh garam, dan kita butuh telur ya. Nah, jadi di sini telur masuk ke bahan karena bahan itu adalah segala sesuatu yang habis. Sedangkan alat itu adalah segala sesuatu yang hanya menjadi alat itu segala sesuatu yang kita gunakan untuk melakukan percobaan, sedangkan kalau bahan ini habis pakai. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, masukkan airnya air tawar, air biasa, air keran, dimasukkan ke dalam gelas kira-kira 3/4 bagian. Jadi ingat ya, gelas yang digunakan harus gelas yang besar, dimana garamnya bisa masuk ke dalam gelas tersebut, dan gelasnya itu harus gelas yang transparan agar nanti keadaan telur di dalam gelas itu bisa kita amati. Jika tidak menggunakan gelas, juga bisa menggunakan botol air mineral bekas yang dipotong bagian atasnya. Kemudian masukkan telur ke dalam gelas tersebut. Amati posisi telur dari dasar gelas, kemudian ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, ketika kita mengamati posisi telur dari dasar gelas, itu kita amati berapa tingginya dari dasar gelas, gunakan penggaris. Apabila telurnya tepat mengenai dasar gelas, berarti itu tingginya 0 ya. Nah, jadi yang kita amati adalah jarak dari dasar gelas ke bagian pertama yang paling dekat dengan dasar gelas. Nah, itu ketinggian telur dari dasar gelas. Kemudian keluarkan telur dari dalam gelas, usahakan air di dalam gelas tetap sama. Nah, ini yang kita maksud dengan variabel kontrol. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan gelas, itu usahakan air di dalam gelas tidak boleh berkurang. Nah, jadi apabila ada air yang tumpah, harus ditambahkan airnya seperti semula. Jadi jumlah air di dalam gelas itu harus tetap. Hal ini bisa dilakukan mungkin dengan cara mengambil telur secara hati-hati, kemudian membiarkan air yang melekat di telur itu bisa menetes agar kita bisa memastikan bahwa air di dalam gelas tetap sama. Nah, yang keempat, ambil 1 sendok teh garam, kemudian larutkan ke dalam gelas yang telah berisi air tadi. Nah, setelah dilarutkan, semua garamnya terlarut ke dalam air, masukkan kembali telur yang berada pada larutan tersebut. Kemudian kembali amati bagaimana posisi telurnya, apakah dia tetap berada di dasar gelas atau sudah naik. Nah, jika dia naik, ukur lagi ketinggian telur dari dasar gelas. Nah, ingat, ketinggian telur yang diukur adalah ketinggian di bagian terendah, bukan di bagian tertinggi. Nah, yang keenam, ulangi langkah tersebut dengan menambahkan 1 sendok teh garam secara berangsur sampai total 3 sendok teh garam larut di dalam air. Nah, jadi ini nanti bisa dipahami dengan melihat tabel. Isikan hasil pengamatan ke dalam tabel. Nah, tabelnya ini.
Yang pertama, kita hanya memasukkan air, berarti jumlah garam itu satuannya dalam sendok teh berarti 0. Nah, kalau tidak ada garamnya, berapa tinggi telur dari dasar gelas? Apabila telur tepat mengenai dasar gelas, berarti di sini tingginya 0 cm. Nah, kemudian keluarkan telurnya, masukkan 1 sendok teh garam, kemudian diaduk, masukkan lagi telurnya, amati yang terjadi. Di mana posisi si telurnya? Apakah dia tetap berada di bawah atau dia sudah mengapung? Nah, yang ketiga, keluarkan lagi telurnya, masukkan 1 sendok teh garam lagi. Nah, jadi di awal kita sudah memasukkan 1 sendok teh, kemudian kita tambah lagi 1 sendok teh. Ini artinya garamnya sudah menjadi 2 sendok teh. Amati lagi posisi si telurnya sampai terakhir total 3 sendok teh dilarutkan ke dalam gelas. Nah, amati berapa tinggi telurnya. Kemudian setelah melakukan percobaan, tentunya kita punya laporan hasil percobaan. Nah, apa gunanya laporan hasil percobaan? Laporan ini gunanya adalah agar setiap orang yang memiliki pertanyaan itu dia bisa mengerti jawaban dari observasi atau permasalahan yang kita ajukan dari laporan percobaan kita. Nah, untuk laporan hasil percobaannya ini dibuat di double folio. Kalau ada yang mau mengetik silahkan. Boleh dilengkapi dengan gambar. Nah, gambarnya di sini misalnya urutan atau langkah-langkah Anda melakukan percobaan itu boleh disertakan ke laporan hasil percobaannya. Kalau tidak menggunakan gambar juga boleh. Boleh diketik dan di print. Boleh dibuat di double folio, tidak apa-apa, terserah. Yang penting ada laporan hasil percobaannya. Nah, apa saja yang harus ada di dalam laporannya? Yang pertama, judulnya apa? Nah, judul ini bisa Ananda dapatkan setelah Ananda mengetahui sebenarnya tujuan dari percobaan kita apa. Nah, Ibu sudah memberikan clue atau petunjuk. Percobaan kita ini berawal dari laut mati. Nah, coba kumpulkan informasi apa yang unik dari laut mati, kemudian bandingkan dengan laut yang lain yang ada di dunia. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, kita reka ulang keadaannya sesuai dengan keadaan yang aslinya dengan menggunakan air dan garam. Nah, gitu ya. Kemudian tujuan. Nah, apa tujuan dari percobaan kita? Oke. Nah, mungkin di sini bisa Ibu tambahkan petunjuknya. Jadi laut mati ini adalah laut yang kadar garamnya paling tinggi dibanding laut-laut yang lainnya. Sehingga ketika seseorang berenang di laut mati itu dia bisa mengapung. Berbeda dengan ketika seseorang berenang di laut biasa, apalagi di laut tawar. Nah, apa yang menyebabkan laut mati itu bisa membuat orang yang mencebur ke dalamnya bisa mengapung. Sedangkan laut biasa tidak seperti itu, apalagi air tawar. Nah, itu dia masalahnya. Kemudian hipotesis atau dugaan sementara. Dan jadi setelah Ananda mengumpulkan informasi tentang laut mati, tentunya di sana ada suatu keadaan yang unik. Kumpulkan semuanya kenapa laut mati bisa menyebabkan orang mengapung, sedangkan laut lain tidak seperti itu. Nah, itu hipotesis. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Apa hubungan antara proses mengapung dengan keadaan suatu cairan? Nah, nanti Anda akan menemukan jawabannya. Kemudian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini sesuai dengan apa yang Ibu berikan tadi. Langkah percobaannya juga. Cuma langkah percobaan ini harus disesuaikan dengan kegiatan nyata atau hasil dari percobaan yang Anda lakukan. Jadi diurutkan langkahnya tadi. Kemudian hasil. Nah, apa hasil yang didapatkan? Nah, hasil ini berarti kita dapatkan dari tabel hasil pengamatan. Kemudian pembahasan, coba temukan hubungan dari hasil pengamatan dengan teori yang sudah dikumpulkan, nanti masukkan ke pembahasan. Pembahasannya ini
Tujuannya adalah kita benar-benar membahas dan mengkaji secara rinci tentang masalah yang kita ajukan. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sesuaikan dengan teori. Apakah percobaan yang Anda lakukan sesuai dengan teori apa tidak? Jika kesimpulannya tidak sesuai dengan teori yang sudah ada, kira-kira apa penyebabnya? Nah, jika percobaan sesuai dengan teori, berarti Anda sudah melakukan percobaannya dengan benar. Nah, mungkin masih banyak yang masih ragu tentang tugasnya, dan di sini Ibu pantau setiap hari. Jadi tugas ini Ibu bagikan hari Senin, hari ini. Jadi sudah boleh mulai dikerjakan. Jika ada sesuatu yang masih ragu, boleh ditanyakan langsung melalui chat WA. Oke ya. Dan ini harapannya nanti Anda bisa melakukan percobaan-percobaan lain yang lebih bagus, yang lebih tinggi. Nah, jadi di awal ini kita mulai dulu dengan sesuatu yang sederhana. Nah, tujuannya ini adalah membiasakan Ananda untuk menulis karya ilmiah. Nah, jadi karya ilmiah ini sangat penting terutama bagi kita sebagai anak IPA. Nah, hanya sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.